Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi. Pada saat ini saya akan membahas mengenai kognitif, display, dan kontrol desain. Apa sih yang dimaksud dengan kognitif, display, dan kontrol desain? Akan kita coba ceritakan di sini. Gitu ya. Pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian mengenai ergonomi kognitif. Kognitif adalah usaha untuk mengetahui dengan sadar atau aware, di mana ergonomi kognitif adalah teman-teman bisa ketahui tentang keilmuan ergonomi yang menempatkan penekanan khusus pada analisis proses-proses kognitif. Nah, apa sih yang disebut sebagai proses-proses kognitif itu? Kita lihat contohnya adalah misalnya diagnosis, pengambilan keputusan, dan perencanaan yang diperlukan operator dalam industri modern. Nah, kalau kita tilik di sini sebagai contoh adalah ada dua contoh besar di sini mengenai bagaimana kita menggunakan aplikasi untuk bisa melakukan perekaman jejak terhadap apa yang ingin kita lakukan gitu ya. Di sini apabila kita ingin menyetir kendaraan, kita menggunakan aplikasi sebagai contoh Google Maps dan sebagainya atau Waze. Dan di sini yang kedua adalah contohnya yang display atau kontrol dalam kognitif yang menggunakan untuk pilot. Oke, nah proses kognitif, display, dan kontrol itu sendiri tidak lepas dari model Human Information Processing. Di mana bisa kita tilik di sini untuk Human Information Processing, adanya proses menginformasi, proses manusia dalam mengolah informasi yang didapatkannya itu seperti apa. Berdasarkan Weekends dan kawan-kawan tahun 2004, di sini dimulai dengan adanya stimuli. Apa saja sih yang menjadi perhatian oleh manusia? Itu dimulai dengan adanya rangsangan, di mana stimuli di sini bisa masuk ke short-term memory store yang dimiliki oleh manusia. Dia memproses rangsangan berupa berupa kesesuaian dengan adanya panca indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu pendengaran, adanya auditori, kemudian penglihatan, adanya visual, kemudian kinestetik dan sebagainya, pengecapan, penghirupan udara dan sebagainya. Itu bisa kita tilik di sana. Nah, dengan adanya rangsangan tersebut dari proses penyimpanan memori yang kita miliki, baik itu secara short term, working memory ataupun long term memory, itu akan menyebabkan adanya persepsi terhadap apa yang manusia ketahui terhadap lingkungan sekitarnya itu tadi. Dengan adanya rangsangan tadi, manusia akan bisa mempersepsikan apa yang sedang diterima oleh dia. Nah, di sini dengan adanya bank data, tertiary resources yang dimiliki oleh manusia, itu bisa membuat manusia memahami mereka sedang menerima rangsangan apa sih, untuk bisa dicari. Kemudian manusia itu menyeleksi respon seperti apa atau membuat keputusan seperti apa yang perlu dia lakukan dalam persepsi yang mereka dapatkan pada saat mereka mendapatkan rangsangan tadi. Baru setelah mereka membuat serangkaian alternatif keputusan dan respons yang dilakukan, mereka melakukan eksekusi terhadap respon tersebut. Dan ini terus berulang, respon tersebut kemudian akan menghasilkan feedback dari display dan kontrolnya itu sendiri, mereka bisa menghasilkan rangsangan baru ke manusianya itu tadi. Nah, di sini apa sih perbedaan short term memory, working memory, dan long term memory akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, pertama kita bahas sedikit mengenai definisinya, yaitu apa sih stimulus itu tadi, gitu ya? Fenomena fisik yang dapat dirasakan keberadaannya oleh berbagai indera yang dimiliki. Jadi, manusia bisa mendengarkan suara, bisa melihat apa yang ada di visual di lingkungan mereka, dan sebagainya. Nah, di sensory star atau apa saja sih yang
bisa apa saja sih yang sudah dimiliki bank data manusia di dalam diri manusia untuk bisa masuk ke sensorinya itu tadi. Karena manusia mempunyai sistem penyimpanan berkapasitas besar yang mencatat informasi dari indera secara akurat. Apa sih yang mereka dapatkan dan bagaimana mereka bisa mengolah stimulus tadi untuk menjadi sebuah persepsi. Nah, untuk lebih lanjut, persepsi itu adalah bagaimana cara kita memproses, menerjemahkan, atau menginterpretasi stimulus yang masuk ke dalam alat indera. Nah, di dalam short term memory atau memori jangka pendek atau stimuli dapat bertahan selama 30 detik. Jadi kita sedang merasakan apa sih gitu ya, sedang merasakan suara apa, sedang merasakan penglihatan apa, dan sebagainya. Itu kita olah proses gitu ya dalam memori kita. Contohnya ya, kalau kita mendengar suara ambulan atau suara mobil polisi, itu kita bisa memprosesnya secara cepat gitu ya. Ini lagi ada mobil dinas yang cukup darurat gitu ya. Jadi di dekat kita ada polisi atau di dekat kita ada ambulans yang bisa yang akan melewati kendaraan kita misalnya. Atau long term memory di mana tempat penyimpanan informasi yang bersifat lebih permanen dan menampung banyak informasi. Di sini sebagai contoh teman-teman mungkin mempunyai chunks ataupun mempunyai beberapa clue untuk bisa menggali memori tersebut yang lebih lama. Nah, apa sih sebagai khususnya peran ergonomi atau human factors engineering dalam kognitif ini gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan antara pekerjaan, kapabilitas dan informasi yang dimiliki, alat-alat, protokol, training yang sudah dilakukan untuk bisa mendapatkan performansi yang diinginkan gitu ya. Pada saat mereka melakukan pekerjaan atau di sana ada sistem sosial-teknikal yang terintegrasi dengan baik. Gitu. Apakah itu efektif hasilnya, aman dan nyaman bagi manusianya itu tadi. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sebenarnya kognitif ergonomik itu bagaimana kita bisa menyesuaikan fitting the cognitive task to the human itself gitu ya. Nah, variabel outputnya apa saja sih yang bisa kita teliti atau bisa kita tilik gitu ya dari proses kognisi yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Pertama bisa jadi waktu reaksinya. Lebih cepat atau lebih lama. Dia bereaksi terhadap sesuatu. Kemudian adanya error. Bacanya salah atau enggak. Atau accuracy, ketepatan bacanya. Atau hilangnya informasi. Atau loss of information. Dalam hal ini, reaksi, baca, dan mendapatkan informasi itu tidak murni hanya dari penglihatan saja, tetapi juga dari pendengaran dan kelima panca indera lainnya. Nah, kemudian apa sih implikasinya terhadap sistem interaksi untuk bisa merancang sesuatu? Nah, di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fitting the machines to the human. Bagaimana kita bisa memastikan mesin yang digunakan itu cocok untuk orangnya dalam bentuk displaynya, kontrol, dan desain interface-nya. Jadi bagaimana kita bisa memahami sensori apa, kognitif apa, motorik apa yang dibutuhkan oleh si manusia itu sehingga kita bisa mendesain mesin tersebut untuk sesuai dengan manusianya tadi. Interface-nya seperti apa, contohnya. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan selection and training untuk bisa melakukan penyesuaian terhadap orang seperti apa sih yang bisa menggunakan mesin ini gitu ya. Nah, di sini bukan berarti kita harus memodifikasi semua manusia untuk bisa memahami mesinnya, tetapi bagaimana kita bisa memahami interaksi antara manusia dengan mesin itu sehingga bisa bekerja sebaik mungkin. Di sini selection and training ini berfungsi adalah untuk bagaimana mesin yang kita punyai
kita punya orang seperti apa, kita bisa melakukan seleksi di sana, orang mana yang cocok, atau kalaupun ada yang tidak cocok, bagaimana cara kita melakukan training supaya orang tersebut cocok atau tidak. Jadi bisa proses iterasi antara fitting the machine to the human dengan fitting the human to the machine itself. Gitu ya. Nah, kecepatan reaksi di sini adalah bagaimana cara ataupun bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang membutuhkan keputusan dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, kecepatan satpam membunyikan alarm saat lampu tanda berbahaya berwarna merah, atau bagaimana operator bisa nge-press emergency button pada saat kejadian berbahaya, dan sebagainya. Nah, kecepatan reaksi tersebut digunakan untuk merumuskan ulang atau mendesain ulang keputusan ataupun decision making ataupun pembuatan keputusan sehingga menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan. Ini ada berbagai macam rumus yang bisa digunakan sebagai salah satu contohnya ini. Reaction time itu bisa diperoleh dari mana saja sih, gitu ya. Ini adanya alpha, beta, di mana adanya amount of informations, dan di sini bisa kita teliti. Nah, sebagai khususnya saya akan membahas mengenai human machine systemnya itu sendiri. Sistem manusia mesin, bagaimana kita bisa memproses sebuah informasi tersebut dari adanya interface terhadap display-nya tadi dengan kontrol yang digunakan oleh manusia. Ini sebagai contoh sebuah mesin, dia memiliki auditory display dan visual display yang diproses, stimulus tersebut diproses oleh manusia. Dia melakukan human information processing seperti yang sudah dijelaskan di awal, lalu dia memproses informasi tersebut dan membuat keputusan. Dengan adanya alarm terhadap auditory tadi dan visual ini, apa yang perlu dilakukan? Nah, decision transmission, feedback-nya, respons yang dilakukan oleh manusia bisa berupa speech control, kalau mesin tersebut bisa bereaksi terhadap adanya wicara, kemudian adanya manual control, di mana manusia melakukan kontak fisik terhadap mesinnya. Sebagai contoh, dia pressing button terhadap kontrolnya tadi, untuk bisa menanggapi terhadap adanya stimulus berupa auditory dan visual yang digunakan. Nah, desain ergonomi yang lemah itu bisa mengakibatkan adanya waktu yang terbuang, uang yang terbuang, dan bahkan bisa terjadi adanya kecelakaan ataupun tragedi yang terjadi karena dia melambat dalam memproses informasi yang dia dapatkan. Nah, display seperti pada umumnya teman-teman bisa melihat gitu ya, informasi dalam arti luas menyangkut semua rangsangan yang diterima oleh panca indera manusia, baik langsung ataupun tidak langsung. Bagi contoh sains seperti ini, bagaimana kita bisa memahami kartu itu dimasukkan seperti apa dengan adanya display terhadap kartunya di sini gitu ya. Kemudian display terhadap kecepatan, parameter kecepatan di sini. Nah, kategori itu bisa disebut sebagai display langsung ataupun display tidak langsung. Langsung itu keadaan lingkungan yang bisa langsung diterima dan dimengerti oleh manusia. Sebagai contoh bisa mengetahui kondisi jalan raya ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, speedometer bisa menginformasikan kecepatan laju kendaraan. Tapi tidak langsung kita bisa tahu bahwa kecepatannya sekian. Itu kita tilik dari speedometer yang bergerak. Bukan kita melihat bahwa kendaraan tersebut bergerak sekian kecepatan dengan melihat kendaraannya secara langsung. Nah, di sini display apa saja sih yang bisa dibagi gitu ya. Sebagai contoh adalah dibagi menjadi 3 bagian besar, karena visual itu sudah cukup besar sendiri bagiannya, visual display. Auditory display juga sudah cukup besar, pendengaran yang displaykan gitu ya. Kemudian yang ketiga, tactile, olfactory, and taste display, di mana di sini kinestetik, penciuman, penghirupan, ataupun indera pengecap itu bisa digabungkan menjadi satu bagian tersendiri. Nah, kalau visual display itu bisa dibagi menjadi berbagai macam bagian gitu ya, mulai dari kuantitatif. Contohnya di sini ada fixed scale with moving pointers, jadi dia jarumnya yang bergerak, atau moving scales with fixed pointers, dia pointernya yang diam tapi
skalanya yang bergerak, atau digital displays or counters, di mana di sini yang mendisplaynya itu dia yang digital. Lalu kualitatif, status indikator, signal and warning light, representational display, alphanumeric and related display, dan visual code, symbols and design. Sebagai contoh, kuantitatif, di sini ada fixed scales with moving pointers, mirip tadi ya, sudah dijelaskan. Kemudian kualitatifnya itu tadi bisa ditilik seperti ini, bahwa dia di area kuning, di area merah, di area hijau, tandanya apa gitu ya. Kemudian ada status indikatornya juga bisa. Lalu signal and warning lights, lampu rem, lampu sinyal bahwa dia akan bergerak ke kiri dengan lampu sen di sini. Lalu adanya representational display, di mana di sini sebagai contoh adalah map untuk MRT yang ada di ini sebagai contoh kalau nggak salah ini yang di New York kalau nggak salah. Kemudian di sini ada alphanumeric and related displays, kemudian visual code dan sebagainya. Auditory display. The auditory display involves sounds and as a signal, bagaimana kita bisa memahami suara. Sebagai contoh, di sini ada sirine, warning sign, ada whistle dari kettle-nya. Misalnya kalau tekonya sudah panas, kemudian dia akan berbunyi. Kemudian tactile olfactory, itu bisa kita telik display dengan menggunakan indera peraba, penciuman, dan perasa. Contoh huruf braille, kemudian ada produk artificial display gitu ya. Bentuknya ada produk augmented reality. Nah, yang bagus itu yang seperti apa sih gitu ya? Yang mempunyai visibility yang cukup bagus. Jadi kita bisa melihat dengan mudah display tersebut, mudah dan jelas. Kemudian komprehensinya juga bagus. Kalau kita udah ngelihat dengan bagus, kita perlu tahu bahwa kita hanya perlu menggunakan minimum effort untuk bisa melakukan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, sangat lebih penting yaitu adalah compatibility-nya juga bagus. Jadi displaynya itu dapat dengan mudah kita lihat dan kita mengerti dalam jangka waktu ataupun seminimum mungkin. Jadi bagaimana kita bisa melakukan compatibility di sana. Ini adanya kontrol, kalau kita misalnya menaikkan suhu, suhunya juga naik, AC-nya juga naik suhunya. Misalnya seperti itu. Dan displaynya juga naik suhunya. Nah, lead back to tadi display, adanya kontrol di sana, yaitu kontrol itu adalah sebuah device atau alat untuk bisa mengkomunikasikan objek tersebut dan bagaimana cara kita bisa memanipulasi atau melakukan pengaturan terhadap si mesinnya tadi gitu ya. Baik displaynya bisa berubah, alatnya bisa mengikuti dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, tipe kontrol ada bermacam-macam. Contohnya adalah hand push button yang bisa digerakkan dengan tangan, bisa digerakkan dengan kaki, atau di sini ada toggle switch, ada rotary yang bisa berputar, ataupun adanya continuous control gitu ya. Teman-teman sudah banyak bisa menilik di sana contohnya. Effective control itu yang pertama harus mempunyai kriteria accessibility-nya mudah, bisa diraih dengan gampang dan efisien. Kemudian bisa diidentifikasi dengan bagus gitu ya. Lalu usable enough, bisa digunakan dengan baik. Oke, itu saja cukup dari saya. Jadi kita harapkan teman-teman bisa lebih memahami mengenai kognitif, display, kontrol terhadap rekayasa sistem kerja dan ekonomi. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.